Video kali ini akan menjelaskan tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam atau hidrolisis. Nah, kita mau lihat dulu ya. Kita mau lihat jika larutan garam ini dia berasal dari apa? Asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Maka dia akan ada sifat-sifatnya gitu ya. Yang pertama, jika garam ini berasal dari asam kuat, basa kuat, jadi sama-sama dari kuat ya, maka sifat garam ini adalah netral. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau garam ini berasal dari asam kuat, basa lemah, maka sifat garam ini adalah asam. Jadi dari yang kuatnya ya, itu jadi sifatnya. Kemudian yang ketiga, kalau garam ini berasal dari asam lemah, basa kuat, berarti sifatnya adalah basa. Kemudian yang keempat, jika berasal dari lemah-lemah, keduanya lemah, asam lemah, basa lemah, maka sifat larutan ini belum bisa ditentukan ya. Jadi masih bergantung dengan nilai Ka dan Kb. Jadi harus tahu dulu nilai Ka, Kb-nya. Nah, nanti kalau ada nilai Ka, Kb, seharusnya dikasih ya, pasti dikasih. Nanti kita bandingkan nilai Ka, Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar Kb, maka sifatnya itu adalah asam. Nah, kalau kebalikannya lebih besar yang Kb, berarti dia sifatnya basa. Kalau Ka sama dengan Kb, berarti dia bersifat netral. Nah, hidrolisis ini kan dia artinya bereaksi dengan air ya. Kemudian komponen garam. Kation atau anion, dia itu yang berasal dari yang asam lemah atau basa lemah, dia ini yang bereaksi dengan air. Jadi, hidrolisis ini yang bereaksi dengan air ini adalah yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nanti kalau berasal dari asam kuat, basa kuat, dia tidak bisa terhidrolisis. Nah, kalau dia itu hidrolisis kation, maka akan menghasilkan ion H+ atau H3O+. Kalau hidrolisis anion, maka akan menghasilkan OH-. Contohnya, yang pertama, yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ini sifat yang pertama ya. Contoh yang pertama, berasal dari asam kuat, basa kuat. Artinya, sifat larutan ini apa tadi? Asam kuat, basa kuat berarti sifatnya adalah netral ya. Yang pertama, contoh ya, garam dari asam kuat, basa kuat. Jadi, dua-duanya dari kuat. Contoh di sini NaCl. NaCl ini kita ionisasikan jadi Na+ sama Cl-. Nah, dari Na+ ini kita lihat Na+ ini artinya dia NaOH ya. Cl- ini berarti HCl. Nah, nanti kita lihat di sini NaOH itu tunggu ya, nih. NaOH itu apa? Dia apa? Basa kuat ya. HCl ini adalah asam kuat. Nah, kita lihat dua-duanya berasal dari asam kuat. Berarti kalau kuat-kuat, pokoknya kalau kuat ya. Jadi kalau kuat dia tidak bisa bereaksi. Yang Na ini tidak bisa bereaksi, yang Cl ini juga tidak bereaksi. Kalau dua-duanya tidak bereaksi, maka garam ini dia tidak mengalami hidrolisis ya. Tidak terhidrolisis. Oke, lanjut ya. Yang kedua sekarang. Garam yang berasal dari asam kuat, basa lemah. Kalau asam kuat, basa lemah, artinya dia itu sifatnya apa? Asam ya, dari yang kuatnya. Nah, gimana kok bisa asam? Nanti kita lihat kenapa kok bisa asam. Nah, garam dari asam kuat, basa lemah. Contohnya NH4Cl. Nah, dari sini sama ya, kita ionisasikan dulu. Jadi NH4+ Cl-. Nah, kita tahu NH4+ itu apa? Artinya kan basa ya. Sama Cl- ini berarti HCl. Nah, HCl ini asam kuat. Kemudian si NH4 ini basa lemah ya. Nah, dari yang di sini yang bisa terionisasi siapa? Yang bisa terhidrolisis siapa?
yang basah ya. Jadi yang basah ini NH4+ ini bisa terhidrolisis. Jadi bisa bereaksi dengan air. Artinya NH4+ ini bisa bereaksi dengan air. Air itu kan di sini ada H+ sama OH- ya. Nah, kita pasangkan nih yang positif itu akan ketemu sama yang negatif. Berarti kan hasilnya itu NH4OH ya, plus H+ gitu kan. Nah, tapi untuk NH4OH ini nanti bentuknya itu adalah NH3 ya, ditambah H3O+. Tapi H3O+, tapi artinya ini H+ itu sama lah ya. Ini asam. Jadi di sini tuh dia menunjukkan dia nilainya ada H+-nya. Karena dia muncul H+, maka sifat ini tadi kan asam kuat basa lemah sifatnya asam ya. Nah, asam ini ya terlihat dari ini muncul H3O+ ini atau ini H+ ya. Untuk Cl-, Cl- tadi kan kuat, dia tidak bisa bereaksi. Nah, kalau salah satu bisa bereaksi dengan air, berarti dia salah satu aja yang terhidrolisis. Artinya dia mengalami hidrolisis karena salah satu aja, berarti dia ditulis hidrolisis parsial atau sebagian. Jadi satu saja, salah satu, maka disebut hidrolisis parsial. Ayat yang ketiga. Sekarang dibalik, asam lemah basanya yang kuat. Nah, sifatnya ini berarti sifatnya apa? Dari yang kuat ya, berarti sifatnya adalah basa. Nah, sekarang kita cek, ini kan sifatnya basa. Gimana kok basa? Nanti kita lihat apakah ada OH-nya gitu kan. Contohnya adalah NaCH3COO, natrium asetat ya. Nanti kita ionisasikan dulu. Berarti berasal dari Na+. Na+ ini NaOH ya. CH3COO- ini artinya CH3COOH. Ini basa kuat. NaOH basa kuat, CH3COOH asam lemah. Nah, ingat ya, yang kuat dia tidak terhidrolisis. Berarti NaOH, Na+ ini dia tidak terhidrolisis. Kemudian yang terhidrolisis siapa? Yang lemah. CH3COO- ini, dia bisa terhidrolisis, bisa bereaksi dengan air. CH3COO- bisa bereaksi sama air, artinya ditambah H2O. Tadi H2O itu kan artinya tuh ada H+, ada OH- ya. Nah, sekarang kita pasangkan yang negatif ini pasti sama yang positif ya. Maka hasilnya CH3COOH ditambah OH-. Nah, di sini muncul OH-. Makanya di sini tuh sifatnya yaitu basa karena di sini ada OH-. Yang dihasilkan adalah ion OH-. Begitu ya. Nah, ini juga sama karena salah satu dia bisa terhidrolisis, salah satu aja, maka dia disebut mengalami hidrolisis parsial atau sebagian ya, salah satu saja. Yang keempat, garam yang berasal dari keduanya lemah. Asam lemah, basa lemah. Kalau lemah-lemah berarti kan tadi sifatnya masih tergantung ya. Masih tergantung nilai asam dan basanya. Ya, masih tergantung nilai KB gitu kan. Nah, ini dua-duanya lemah. Dua-duanya lemah, contohnya NH4CH3COO. Kita ionisasikan, berarti berasal dari NH4+ sama CH3COO-. Ini NH4OH itu ya. Ini CH3COOH. Ini asam lemah. Ini basa lemah, dua-duanya lemah. Kalau dua-duanya lemah, berarti kan kita dua-duanya bisa terhidrolisis, bisa bereaksi dengan air. Maka kita buat reaksinya sama seperti yang tadi. Yang tadi kan juga sama nih, NH4+ ditambah H2O jadi NH3 plus H3O+. Sama seperti yang pertama atau kedua tadi ya. Kemudian yang kedua CH3CO- ditambah H2O. Sama seperti yang terakhir. Direaksikan
hasilnya CH3COOH muncul OH-. Di sini muncul ion H3O+ atau H+ itu ya. Nah, karena dua-duanya muncul, maka itu dia masih tergantung nilai KaKB-nya. Nah, ini dua-duanya bisa terhidrolisis kan? Berarti di sini disebut dia mengalami hidrolisis total. Jadi dua-duanya mengalami hidrolisis. Kalau dua-duanya kuat, dia tidak bisa mengalami hidrolisis. Maka yang pertama tadi tidak terhidrolisis ya. Nah, yang keempat ini lemah-lemah, asam lemah, basa lemah, maka dia semuanya terhidrolisis, disebut dengan hidrolisis total. Kalau salah satu saja, hidrolisis parsial. Demikian penjelasan untuk kesetimbangan ion dalam larutan garam atau hidrolisis. Nanti dilanjutkan lagi dengan menentukan pH larutan hidrolisis, begitu ya.